Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jamaah muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat berkumpul di sini. Kita akan melanjutkan pembahasan buku ensiklopedia akhlak salaf. Pada kesempatan pagi ini kita sampai pada bencana di balik hasad, babnya ya. Poin yang ke-6. Sebelumnya salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Jemaah yang dimuliakan Allah, salah satu di antara keburukan yang terjadi karena hasad adalah menafikan kesempurnaan iman. Ya, menafikan kesempurnaan iman. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tidak akan sampai pada sempurnanya iman hingga menghendaki kebaikan untuk saudaranya sebagaimana yang dia inginkan untuk diri sendiri. Dan ini tidak berlaku pada orang yang hasad karena dia tidak menginginkan kebaikan untuk saudaranya, bahkan mengharapkan keburukan, dan ini bertentangan dengan kesempurnaan iman. Maka dia akan menafikan kesempurnaan iman itu. Ya. Karena dia tidak menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Dia mengharapkan keburukan. Itu yang ada di hati yang terisi oleh hasad. Ya, sebagaimana yang disebutkan, hasad itu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi dia tidak menghendaki kebaikan untuk saudaranya. Maka Nabi mengatakan la yu'min, tidak akan sempurna iman. Ya, tidak akan sempurna iman seseorang. Karena yang dinafikan di sini adalah kesempurnaan iman. Ya, jadi hasad itu dapat menurunkan keimanan. Ya, karena kita tahu iman itu bisa naik, bisa turun, bisa bertambah, bisa berkurang. Salah satu penyebab berkurangnya iman, turunnya iman adalah hasad. Ya, maka ini salah satu keburukannya. Atau bencana, malapetaka di balik hasad. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, sebelumnya kita sudah jelaskan juga bahwa hasad ini, ya poin pertama, ya itu dapat mencederai iman kepada takdir. Ya. Jadi yang diserang oleh penyakit hasad ini adalah iman, para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan itu adalah amal hati. Ya, jadi yang dilumpuhkan oleh hasad ini adalah hati seseorang. Ya, dan memang penyakit hasad ini adalah penyakit hati. Ya, hasad ini penyakit hati, bukan penyakit jasmani, enggak. Walaupun jasmani ikut sakit gara-gara hasad. Pusing kepala kan begitu ya, dan lain sebagainya. Tapi dasarnya, hakikatnya hasad ini adalah penyakit hati.
ya, hati itu akan bertambah lemah karena hasad. Ya, itu lemah apanya? Lemah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Hingga bisa saja penyakit-penyakit hati itu membuat hati lumpuh. Ya, bahkan bisa mati. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan hukuman terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah mematikan hatinya. Ya, itu hukuman terbesar. Dan membiarkan jasmaninya hidup. Ya. Banyak orang-orang kafir, musuh-musuh Islam yang dibiarkan hidup sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dimatikan gampang aja. Kan Allah penciptanya, Allah Tuhannya. Ya. Kalau Allah mau matikan gampang aja sebenarnya. Firaun misalnya. Kalau mungkin kita berpikir, kenapa Firaun ini enggak dari awal aja dimatikan kan gitu ya? Kenapa nunggu nyebrang dulu ke Laut Merah kemudian ditenggelamkan di situ kan gitu ya? Oh, dari awal aja supaya enggak melakukan kezaliman gitu, membunuh laki-laki, membiarkan perempuan, ya, bayi laki-laki dibunuh, bayi perempuan dibiarkan hidup, dan banyak lagi kezaliman Firaun lainnya, ya. Kenapa tidak dimatikan aja sebelum dia melakukan itu? Bisa enggak Allah matikan Firaun? Ya bukan bisa lagi ya. Karena hidup dan mati di tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang-orang zalim lainnya yang kadang-kadang hati kita berkata, ini orang kok gak mati aja kan gitu ya. Karena keburukannya luar biasa. Kejahatannya luar biasa, terutama kepada Islam dan kaum muslimin. Dalam hati kita kadang-kadang ada enggak seperti itu? Ini orang buruk kali, jahat kali ini. Ya, kenapa enggak mati aja ini orang kan begitu ya? Tapi hidup terus dia. Makan panjang umur ya, gitu ya. Hidup terus dia kan gitu ya. Kita pun pusing ini. Ya, padahal kejahatannya luar biasa. Ya, hidupnya itu bukan berarti dia menang. Bukan berarti Allah kalah, enggak. Ya, justru sebaliknya, itu hukuman. Ya, Allah biarkan jasmaninya hidup, tapi Allah matikan hatinya. Dia tidak akan dapat hidayah sampai mati. Contohnya Firaun. Ya, Firaun ini lebih nyesek lagi sebenarnya. Ya, apakah Firaun dapat hidayah di ujung hidupnya hingga dia beruntung gitu? Enggak. Padahal dia sudah melihat kebenaran itu dan mau beriman. Tapi di saat yang tidak tepat, yaitu ketika kematian itu sudah ada di depan matanya, yaitu masa waktu di mana taubat tidak diterima lagi. Yaitu nyawa sudah sampai di kerongkongan. Bagaimana nyeseknya itu ya, nyeselnya itu. Mau beriman gak bisa lagi, bayangkan. Ya. Jadi dibiarkannya hidup orang-orang kafir zalim itu bukan berarti kemenangan dan keuntungan bagi mereka, enggak. Itu azab sebenarnya. Karena Allah matikan apa? Hatinya. Makanya persoalan hati, masalah hati itu, kehidupan hati itu lebih penting daripada kehidupan jasmani. Jasmani mati, antum nggak bisa apa-apa lagi, nggak bisa buat zalim lagi, betul nggak? Justru ya mungkin selesai urusannya, nggak bertambah kezalimannya. Kalau dimatikan ya, misalnya orang yang jahat itu, yang betul-betul zalim itu, yang luar biasa ya kejahatannya, kalau dimatikan dia, selesai dia dari kezalimannya. Bukankah demikian? Nggak bertambah koleksi dosanya. Ya, itu kalau mati jasmani. Tapi kalau mati hati, hatinya mati, jasmaninya hidup, dosanya terus bertambah itu. Karena hatinya tidak akan bisa menghasilkan kebaikan. Jahat terus munculnya. Buruk terus, dosa terus, maksiat terus, zalim terus.
terus dan terus bertambah dalam azabnya di akhirat nanti. Yang lebih nyesek lagi, dia nggak akan dapat hidayah sampai dia mati, bayangkan. Hukuman terberat itu sebenarnya. Ya, maka seorang mukmin harus memperhatikan kehidupan hatinya. Ya, kita dan nulis buku judulnya Rahasia Kehidupan Hati. Di situ kita jelaskan itu. Pentingnya memperhatikan masalah hati. Jangan sampai seperti orang yang dapat azab dari Allah, dibiarkan hidup tapi hatinya mati. Contohnya siapa? Fir'aun. Enggak beriman. Padahal di akhir hidupnya ketika dia sudah mau mati dan melihat kematian itu, dia mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Banu Israel. Itu diceritakan Allah. Tapi di saat pintu taubat itu sudah tertutup. Ya. Yang paling nyesek itu adalah nyesal gitu. Makanya nyesek dan nyesel itu bedanya K dan L aja. Ya Pak ya. Nyesek kali itu sudah ya. Artinya dia tahu tapi gak bisa dia raih lagi itu hidayah. Dia tahu itu. Dia mau beriman ya. Si Firaun ini mau beriman dia, cuma ternyata sudah gak bisa lagi itu. Itu hukuman terberat bagi Fir'aun. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Contoh lain siapa yang bisa memberikan contoh lain itu? Orang yang Allah biarkan hidup, tapi dia nggak dapat hidayah. Masuk aja sini. Ini kosong sini. Di sini kosong. Kanan kiri ini. Ini nih. Ya, nah, masuk aja masuk. Oh, ya. Masih lapang rumahnya. Ya, contoh yang lain siapa yang bisa membawakan contoh yang lain? Namrud. Ya. Ya, yang lain? Hah? Abu Lahab, ya. Abu Lahab ini bahkan sudah divonis masuk neraka. Dia masih hidup. Ya Allah kasih hidup dia sampai Nabi hijrah ke Madinah. Dia enggak mati seperti Abu Jahal mati ya di peperangan gitu ya. Enggak. Dia mati di atas tempat tidur. Sakit. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ini luar biasa jahatnya terhadap Nabi ya, semasa hidupnya ya. Abu Lahab ini. Makarnya luar biasa, permusuhannya kepada Nabi, kebenciannya sampai ubun-ubun. Tapi Allah biarkan hidup dia. Ya. Allah biarkan hidup sampai akhir hayatnya dia enggak dapat hidayah. Ya. Sampai akhir hayatnya dia enggak dapat hidayah. Ada beberapa orang yang Allah hukum seperti itu. Maka berlindunglah kepada Allah supaya tidak dimatikan hati kita. Mati hatinya sehingga dia enggak bisa menerima hidayah itu sampai akhir hidupnya. Itu Abu Lahab. Mati dalam kondisi kafir. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, jadi luar biasa itu. Hati itu ya kata Nabi perumpamaannya masalul qalbi kama saliri syatin bi ardin falatin yuqallibuhar riyahu. Hadis. Perumpamaan hati itu seperti bulu. Ya, di tengah padang Sahara yang luas. Ya, padang pasir yang luas. Dibolak-balikkan angin. Tahu bulu? Kalau kita letakkan bulu di padang pasir yang luas, gimana? Apa yang terjadi pada bulu ini? Ini perumpamaan hati yang disampaikan Nabi ya. Itulah hati kita. Seperti itu kondisinya sebenarnya.
Ya. Seperti bulu yang berada di tengah padang pasir yang luas. Padang pasir itu seperti lautan. Pernah berdiri di pinggir laut? Nggak usah lah di tengah laut ya. Di pinggir laut aja lah. Apa yang kita temukan di situ? Angin yang kencang. Angin yang kencang. Kalau di tengah laut, kapal pun bisa gerak itu. Karena angin laut itu ya. Nah, padang pasir itu seperti itu. Ya, padang pasir yang luas itu, gurun Sahara misalnya, itu seperti itu, anginnya luar biasa kencang. Saking kencangnya angin di padang pasir itu bukit pasir bisa pindah, Pak. Bukit pasir yang sebelumnya di sini misalnya, dikena angin ini bisa pindah ke sini. Berpindah-pindah dia itu bukit-bukit di padang pasir itu. Saking kencangnya angin itu bisa memindahkan bukit pasir, gumuk pasir. Itu bukit pasir bagaimana? Bulu. Bukit pasir aja bisa gerak, Pak. Apalagi bulu. Maka apa yang terjadi ketika sehelai bulu ini diletakkan di padang pasir yang luas itu? Iya. Mau coba? Nanti kalau umroh pergi ke padang pasir bawa bulu, taruhkan di situ. Ya. Apa yang antum lihat? Apa yang antum dapatkan? Ibu-ibu, coba bayangkan ini perumpamaan yang disampaikan Nabi ya, kita harus memahaminya itu. Perumpamaan apa ini? Hati. Coba pahami dulu sejenak di sini pagi ini jam 6.24. Rahasia di balik perumpamaan Nabi tadi. Tadi saya sebutkan di buku itu, Rahasia Kehidupan Hati, di buku Muqaddimah lagi. Coba apa yang kita dapatkan? Apa yang kita lihat pada bulu itu? Hah? Bulu berubah jadi ayam? Enggak. Terombang ambing. Hah? Bulunya rusak ya? Bulunya hilang. Taib. Satu yang antum lihat, saksikan adalah bulu itu tidak berhenti bergerak. Itu kondisinya. Itu yang kita lihat. Bulu itu tidak bisa diam. Ini perumpamaan hati. Ya, Nabi menjelaskan itu untuk salah satu maknanya adalah untuk menegaskan kepada kita, hati kita nggak bisa diam. Supaya ngerti kan gitu ya. Kadang-kadang kita hati berbolak-balik, apa maksudnya? Hati kita nggak bisa diam. Ya. Merambat terus, gerak terus, geliat terus dia. Nggak tahu geliatnya gimana. Kaskus terus, tahu kaskus? Kasak kusuk terus. Itulah hati. Nggak bisa diem. Maka nggak bisa dikendalikan itu. Susah mengendalikannya. Antum pegang sekalipun, dia tetap gerak. Itu antum pegang bulunya. Boleh. Nah. Ini misalnya bulunya. Hah? Kalau dilepas gini dia udah kemana-mana kan gitu ya. Antum pegang. Dia nggak kemana-mana memang. Tapi dia nggak bisa berhenti bergerak.
Jadi hati itu walaupun antum pegang, antum jaga, itu belum berarti antum aman. Itu udah dipegang, Pak. Itu sudah dipegang itu. Ya, silakan buat eksperimennya di tengah padang pasir, atau kalau nggak dapat padang pasir tepi pantai aja lah ya. Inilah kita contohkan. Ini ibarat bulu nih kita. Oh, dia kalau nggak dipegang udah kemana-mana kan gitu ya. Ini nggak dipegang nih hati orang-orang yang melepas hatinya, nggak peduli, pokoknya nggak perhatian mau kayak mana terserah lah gitu ya. Ini seperti itu. Entah kemana-mana ini. Dipegang. Berarti gerak dia. Enggak, Pak, melambai-lambai deh. Itu udah dipegang itu. Artinya apa? Hati nggak bisa diam. Makanya perkara yang paling susah untuk dikendalikan itu hati. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Ma'alattu syai'an asyaddu min niyati. Tidak ada sesuatu perkara yang sulit aku kendalikan selain niatku sendiri, yaitu hati. Itu orang yang sudah menata, menjaga, memegang hatinya. Betul enggak? Kita yang sudah di sini, duduk di sini dengarkan taklim, apa hati masih bisa udah bisa diamankan? Belum. Apalagi di luar sana, udahlah enggak karuan ada. Ibarat ini dilepas gitu. Ya, orang Yahudi itu seperti orang yang melepas tisu ini di pinggir pantai gitu. Apa kata mereka? Orang Yahudi berkata qulubuna ghulf. Ini luar biasa ini buruknya Yahudi ini ya, enggak tahu lagi lah bagaimana bilangnya. Mereka sendiri yang berkata hati kami sudah terkunci. Jadi mereka tahu hati kami ini sudah terkunci. Sudah mati. Dan mereka enggak peduli. Mau mati, mau pingsan, mau apa. Nah, itu seperti perumpamaannya ya, seperti bulu yang dilepas tadi. Nah, seorang mukmin dia tentunya perhatian dengan hatinya. Dia pegang itu, tapi itu pun hatinya tetap bergejolak. Maka ada doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini diajarkan kepada siapa? Siapa ini? Kepada sahabat. Hingga sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Iya, kata Nabi. Karena hati kita, gimana pun kita pegang, dia tetap terus bergerak. Seperti itu perumpamaan yang disebutkan Nabi. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka ada dalam sebuah hadis ya. Dalam sebuah hadis, Nabi berkata, awwalu ma yurfa'u min dini awwalu ma turfa'u min dinikum al-amanah. Perkara pertama yang terangkat dari agama kamu adalah amanah. Itu perkara pertama yang terangkat. Wa akhiruha as-shalah, dan yang terakhir terangkat itu salat. Berapa banyak orang yang salat dia tidak dapat bagian apapun dari salatnya. Falaysa lahu min nasib, kata Nabi. Wa rubba musallin falaysa lahu min nasib. Berapa banyak orang yang salat tapi tidak mendapat bagian apa-apa dari salatnya. Artinya apa itu? Coba. Itu amanah sudah terangkat, tapi orang masih banyak salat. Karena salat yang terakhir ya. Yang terakhir itu salat. Maka jangan heran masjid penuh tapi ya kejahatan enggak berkurang, Pak. Amanah tetap enggak ada. Hatta dalam masjid. Ya, ditelap uang umat pun ditelap dalam masjid kan gitu ya, kan gitu. Ya. Padahal orang sholat itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, begitulah hati. Nggak jamin antum muamalah lah dengan orang yang kelihatan soleh, secara kasat mata soleh, tapi hatinya nggak tahu sesoleh apa. Aman, secure, sukses. Atau zong. Ya, antum tahu sendirilah. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Begitu hati itu. Maka penampilan enggak jamin hati pun tampilannya sebagus penampilan luar. Betul enggak?
Para jemaah yang dimuliakan Allah. Bukan artinya penampilan luar nggak penting, bukan artinya kebutuhan jasmani nggak penting. Ini masalah mana yang lebih penting, mana yang lebih menentukan. Jemaah yang dimuliakan. Maka perumpamaan Nabi tadi luar biasa dalam sebenarnya. Kalau mau kita bukan hanya sekedar kita baca hadisnya, tahu artinya enggak. Filosofi di balik hadis itu. Itulah hati manusia. Jemaah yang dimuliakan Allah. Dan ya hasad ini penyakit hati yang merusak dan menghancurkan segalanya. Hasad ini. Dan penyakit-penyakit hati lainnya ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Yang ketujuh, keburukan dari hasad adalah hasad itu akan melalaikan seorang hamba dari doa. Ya. Akan melalaikannya dari berdoa. Karena sibuk hatinya kepada orang yang dihasatinya. Sehingga dia lupa kepada dirinya. Hasad menyebabkan pemiliknya, yaitu pemilik penyakit hasad ini, orang yang tertimpa hasad ini lupa berdoa untuk memohon karunia Allah atas dirinya. Karena dia selalu memikirkan nikmat yang ada pada orang lain. Maka dia pun jarang dan tidak pernah berdoa untuk meminta karunia itu kepada Allah untuk dirinya sendiri. Karena dia sibuk memadamkan lampu orang lain, bukan membuat terang lampunya sendiri. Kira-kira demikian lah. Kalau ingin lampu kita terlihat terang, caranya bukan dengan memadamkan lampu orang lain. Orang yang sibuk memadamkan lampu orang lain supaya lampunya terlihat terang, itulah hasad. Ya, itulah hasad. Tapi bagaimana upaya kita supaya lampu kita terang tanpa memadamkan lampu orang lain? Dalam dunia bisnis juga sama, para jemaah yang dimuliakan Allah. Biasanya kan hasad ini banyak berkembang, banyak mewabah di dunia bisnis ya. Di ajang dunia lah. Ya, orang yang suka bersaing tidak sehat itu hampir bisa dipastikan dia kena hasad itu. Ya maka banyak cara dilakukannya, bom-boman harga lah kan gitu ya, mematikan usaha orang lain supaya usahanya jalan. Biasanya ini terjadi karena hasad, betul nggak? Jadi dia berusaha untuk memadamkan lampu orang lain supaya lampunya terlihat terang gitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, jadi dia lupa berdoa untuk dirinya, sibuk ya untuk mengurusi ya urusan orang lain ya. Maka lebih baik dia buat terang lampunya sendiri dan tidak perlu dia berusaha untuk mematikan lampu orang lain. Nah seperti itu ya, orang yang hasad sibuk dengan orang lain, dia lupa meminta karunia Allah untuk dirinya sendiri. Ya, kalau kita ingin maju, minta kepada Allah supaya maju. Ya. Jangan kita menjegal orang lain. Bagaimana supaya usaha si fulan mati ini? Udah dibom aja harganya. Ya kan? Dikasih harga murah kan begitu ya. Tutuplah toko sebelah. Kira-kira demikian perumpamaannya di dalam kehidupan nyata para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah demikian. Nah ini adalah salah satu keburukan dari hasad. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 32, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Ya, lirrijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasaban. Bagi laki-laki ada bagian yang mereka usahakan, bagi perempuan juga ada bagian yang mereka usahakan. Tiap orang ada nasibnya. Nasib itu bahasa Arab sebenarnya, yang sudah diindonesiakan. Nasib, bagian itu. Ya, nasibmu dan nasibku berbeda kan begitu ya. Nah, bagian, nggak ada yang sama. Kenapa? Rezeki manusia nggak sama. Ngapain kita hasad? Sebenarnya seperti itu ya, landasan berpikirnya sederhana aja.
Cuma kadang-kadang itu tidak terkendali. Ketika hasad menggerogoti, muncul tamak di situ, ingin apa yang ada pada orang lain kita miliki, dan kalau bisa yang ada di tangan orang lain hilang. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian apa kata Allah? Was'alullaha min fadlih. Ya, minta saja, mohon saja kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Karena yang memberikan orang itu, yang kita hasati itu Allah. Kalau ingin seperti dia, minta kepada yang memberikan itu kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kan kita manusia beragama, percaya adanya pencipta, Tuhan, kan begitu ya. Kita tahu rezeki yang dimilikinya itu yang memberikan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia mungkin dia sombong, dia mau atau ini hasil usaha, itu kita tahu ya. Itu dari Allah. Ngapain hasad gitu ya? Kita minta aja kepada Allah yang memberikan itu kepadanya. Ya. Nah, kalau tidak diberikan Allah gimana Ustaz? Ya itu nasib namanya. Bagian. Nasib itu bahasa Arab artinya bagian. Setiap orang ada bagiannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Allah tahu juga, maka berbaik sangkalah kepada Allah. Mungkin kita tidak bisa menghandle rezeki seperti yang Allah berikan kepada orang lain, maka bersyukurlah kita tidak diuji seberat dia. Itu positive thinkingnya ya. Ya, tapi kalau mau negative thinking, kita buruk sangka aja sama Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak adil nih, dia dapat aku enggak dapat. Kan gitu ya. Nah, itu kan dari sisi negative thinkingnya kan gitu. Kalau positive thinkingnya, alhamdulillah aku enggak diuji seberat si fulan kan begitu ya. Kalau memang nasibnya enggak dapat, kita sudah minta, aduh kan boleh juga ya. Itu namanya ghibtah, ya, menginginkan kebaikan seperti yang diberikan kepada orang lain. Tapi kalau nasib berkata lain kan gitu ya, nasibnya enggak seperti itu, kecil hati. Sudah doa ini kan gitu ya, sudah berharap, pakai cemas, harap-harap cemas, ternyata enggak dapat juga, nasib tetap nasib kan gitu ya. Bagian itu tidak berubah, apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz itulah yang didapat. Kecil hati, enggak usah. Kita tetap harus menjaga husnuzon kita kepada Allah, ya. Maka berterima kasihlah, alhamdulillah lah enggak dapat ujian seberat si fulan kan begitu. Wallahu alam, supaya kita selalu senantiasa bersyukur gitu. Kalaupun enggak dapat ya, kalau dapat mungkin alhamdulillah kan gitu ya. Ya kalau enggak dapat gimana? Ya tetap alhamdulillah juga. Wallahu alam bisawab. Taib. Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Kamu minta kepada Allah. Ini kan ayat ini, coba lihat rangkaian ayat ini. Was'alullaha min fadlih. Ini apa? Perintah minta kepada Allah, kan begitu ya, berdoa kepada Allah. Kemudian ditutup dengan apa? Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah Maha tahu segala sesuatunya. Itu setelah perintah untuk meminta kepadanya. Maksudnya apa? Apa semua orang, kenyataannya ini ya, mungkin kenyataan kita juga, apa semua orang meminta kepada Allah diberi apa yang diminta? Di dunia ya, bukan di surga ini. Kalau surga lain cerita lah. Bagaimana Pak? Pernah minta sama Allah? Pernah lah. Bu, setiap hari ya. Apa semua yang kita minta sama Allah diberikan? Enggak diberikan. Banyak, itu sering. Iya kan? Nah, tapi Allah tutup ayat itu, surat An-Nisa ayat 32 itu dengan satu sifat Allah, yaitu Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Artinya serahkan aja kepada ilmu Allah. Kita nggak sampai ilmu kita ke situ. Ya, ini kenyataan dari apa? Doa yang kita panjatkan, nggak semua doa Allah kabulkan. Seperti apa yang kita minta? Minta sehat, ternyata sakit, kan gitu ya. Minta sembuh bertambah parah begitu ya. Minta hidup ternyata mati gitu. Terjadi itu, terjadi. Para jemaah, tapi Allah maha tahu segala sesuatu. Ya. Dan
sifat Allah yang harus kita imani, wa ma rabbuka bizzallamin lil abid. Allah, Rabb kamu tidak menzalimi hamba-hambanya. Ya, kalau itu dapat buruk, itu akibat diri kamu sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Coba introspeksi, muhasabah, perbaiki. Karena Allah tidak merubah nasib satu kaum hingga dia merubahnya sendiri. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, itu hikmahnya luar biasa. Itu ayat itu ditutup dengan kata-kata ini, innallaha kana bikulli syai'in alima, setelah perintah untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya, itu yang ketujuh. Ya, jadi orang yang hasad itu dia akan lalai dari memohon berdoa kepada Allah. Ya, karena hatinya sibuk terhadap orang yang dihasatinya. Semakin parah hasadnya, semakin lalai dia dari doa. Bahkan orang yang kena hasad kronis, ya, parah lah ya, kita katakan stadium 5, ya, dia akan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih buruk lagi ini. Ya, maka muncullah di dalam hati takdir itu enggak adil, kan gitu ya. Apa yang terjadi ini adalah ketidakadilan. Ketidakadilan itu kan kezaliman sebenarnya. Kalau kita berlaku tidak adil, artinya kita zalim, kan begitu ya. Ya, secara tidak langsung, ya, orang yang hasad ini menuduh Allah itu zalim, telah memperlakukannya seperti itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu puncaknya kita katakan. Ya, kelalaian itu kan bisa terus bertambah hingga ya berujung kepada ya kezaliman terhadap Rabbul Alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Artinya dia berani kepada Tuhannya sendiri. Sampai separah itu para jemaah yang dimuliakan. Kelalaian itu bisa membawa seseorang sampai kondisi hati separah itu, yaitu dia membenci, memusuhi Rabb-nya sendiri. Kalau sudah seperti itu tamat sudah. Ya, jangan sampai itu muncul dalam hati. Membenci, memusuhi Rabb Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu muncul dalam hati. Kenapa begini? Muncul benci itu. Ya, nah itu buah puncak dari kelalaian para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Yang kedelapan, ini salah satu keburukan hasad, yaitu meremehkan nikmat yang sudah diterima, nikmat yang ada. Ya, ini jelas. Hingga kadang-kadang orang yang hasad itu, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, dia lihat orang lain selalu bergumam, untung kali orang itu. Fulan untung kali si fulan, untung kali, untung si fulan. Yang enggak untung cuma dia aja. Ya, dia enggak pernah berkata, aduh, alhamdulillah, untung saya. Saya untung, enggak ada. Para jemaah ini, karena hati itu diliputi hasad, sehingga dia meremehkan seberapa besar pun nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Dia anggap kecil, dia anggap remeh, dia anggap belum seberapa itu. Padahal itu sudah berjibun istilahnya, sudah tumpah-tumpah istilahnya nikmat yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala, tapi enggak nampak olehnya karena hasad tadi menutupinya. Ya, kalau kita tidak bisa melihat nikmat Allah atas diri kita, periksa hati kita, jangan-jangan kena hasad. Ada orang yang enggak bisa melihat nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada dirinya. Ya, ya jelas ini kufur nikmat, kanut. Itu sifat manusia, innal insana li rabbihi lakanud. Ya, mengingkari, melupakan, ya, habis manis sepah dibuang. Nah, itu sifat manusia. Para jemaah yang dimuliakan Allah, meremehkan nikmat yang telah Allah berikan. Jadi kurang bersyukur. Ini kita katakan puncaknya, alias kufur. Ya, padahal Allah mengancam siapa-siapa yang kufur nikmat. Ya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, Allah ancam itu orang-orang yang kufur nikmat. Maka hasad ini akan menutupi nikmat-nikmat yang ada di depan mata kita. Sehingga seperti kata pepatah, ya, semut di seberang lautan bisa terlihat, gajah di pelupuk mata enggak nampak. Kira-kira demikian jadinya. Ya.
Nikmat yang diterima orang sekecil apapun tahu dia. Heran juga kadang-kadang ya. Karena selalu dikulak-kulik ya, gitu ya, dimata-matai, dicari-cari beritanya, didengar-dengar, walaupun jauh itu, tahu aja dia. Ada orang seperti itu, terlalu kepoan gitu ya, bahkan berlebihan. Gitu. Sementara gajah di Pulau Patah tidak nampak. Rezeki yang Allah berikan kepadanya tiap hari dia lupa. Itu karena hasad, karena kita sibuk melihat rezeki orang lain. Letih hidup kita kalau hidup kita ini untuk menghitung dan menghitung-hitung dan melihat rezeki orang lain. Capek itu hidup, letih nanti. Yang duluan letih itu hati sebenarnya, alias pikiran. Ya kan? Para jemaah yang dimuliakan. Tetangga yang beli mobil dia yang kelojotan, dibayangkan itu. Ya kan? Nah, seperti itu dia kira-kira lah. Ya. Para jemaah yang dimuliakan, apa hubungannya begitu? Kita yakin rezeki itu sudah ditulis semua, kan begitu. Dan kita yakin juga rezeki kita juga sudah tertulis. Cuma kita nggak tahu tulisannya apa. Kalau tulisan sama orang mobil, kalau tulisan sama kita sepeda, kan begitu ya? Ya kan sama-sama rezeki. Kan begitu. Mungkin tertulis di rezeki orang uang, tertulis di rezeki kita sehat. Lain tulisannya, sama-sama dapat rezeki, enggak kosong itu. Lauhul Mahfuz itu enggak kosong. Ada isinya tertulis di situ, kita enggak tahu aja. Betul enggak? Cuma tulisannya beda lah, enggak sama. Ya, karena kita ya kembar aja satu rahim aja rezekinya enggak sama. Kembar satu rahim, Bu. Sama rezekinya? Enggak sama. Itu satu rahim. Yang satu rahim aja enggak sama rezekinya, apalagi kita lain rahim, Pak. Betul enggak? Lain rahim, tulisannya pasti beda itu. Ketika malaikat dikirim untuk menulis ya di dalam perut ibu kita, itu pasti beda dengan tulisan yang ada di rahim orang lain. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Jadi penyakit hasad ini akan membuat orang yang menderita penyakit itu akan menganggap remeh nikmat Allah pada dirinya. Maka dari itu ada perintah untuk melihat ya dalam urusan dunia, lihatlah orang yang di bawah kamu. Ya, kenapa? Karena itu lebih mendorong kamu untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Itu cara mudahnya sebenarnya ya. Ya cara mudahnya lihatlah orang yang di bawah kamu supaya kita syukur ya. Supaya ucapan yang keluar dari lisan kita untung kan gitu ya. Waduh untung saya kan gitu ya. Kalau lihat ke atas kan ya yang untung bukan saya itu, untung fulan kan gitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi kalau kita lihat ke bawah berbeda ucapannya itu. Untung saya kan itu ya. Saya untung ini kan begitu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Hingga kita selalu bersyukur ujung-ujungnya kan begitu. Itu yang salah satu perintah Allah, washkurulah, bersyukurlah kamu kepadanya. Ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi kita menjadi hamba yang lebih bersyukur. Hati yang bersyukur itu akan dekat kepada penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang kufur itu membuat dia lalai, lengah, lupa, bahkan ingkar kepada penciptanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam. Itu kenapa kita harus banyak-banyak bersyukur. Wa amma bi ni'mati rabbika haddis. Ya, syukuri itu. Banyak-banyak mengingat nikmat Allah supaya kita banyak bersyukur. Bukan banyak-banyak mengingat nikmat orang lain, enggak. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Ya, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Taib, yang ke-8 itu. Yang ke-9. Keburukan dari penyakit hasad ini adalah menyuburkan akhlak tercela. Ya.
Seiring dengan sakitnya hati tadi ya, hati itu kalau sudah sakit, yang muncul keluhan, erangan, aduhan kan begitu ya. Pokoknya yang buruk-buruk lah muncul. Itu hati kalau sudah sakit, maka yang muncul itu hal-hal yang buruk saja. Ya, muncullah akhlak tercela di situ. Orang yang hasad akan selalu disibukkan untuk mengawasi nikmat Allah kepada orang yang ada di sekelilingnya. Maka mulailah hasad itu dinampakkan gitu. Dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan, ya. Nah, itu yang paling buruk itu. Maka kadang-kadang orang yang hasad ini dia berlaku buruk kepada orang yang dihasatinya. Kadang-kadang nggak nyambung. Yang jadi korban apanya? Pagarnya, yang jadi korban kucingnya, korban sendalnya gitu ya. Pokoknya apa muncul pikiran buruk itu muncul dia. Pokoknya segala sesuatu yang berbau fulan yang dihasatinya itu dia benci. Nah ini terjadi pada Yahudi ini. Karena hasad kepada bangsa Arab terutama yang Allah pilih ya jadi nabi terakhir dari kalangan mereka, maka segala sesuatu yang berbau Arab mereka benci. Ya, sampai sekarang lah hasadnya nggak habis-habis kan gitu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang yang nggak ada kaitannya juga jadi korban gitu. Jadi keburukan yang muncul para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, maka coba lihat perilaku orang-orang Yahudi terhadap Nabi. Ya, suka usil jahil ya, mengganggu Nabi. Misalnya apa? Mereka berkata kepada Nabi, "Assalamualaikum" gitu ya. Itu kan plesetan ya. Jadi orang Yahudi ini suka meleset-melesetin gitu ya. Ya, untuk merendahkan orang lain gitu. Karena hasad sama Nabi ini. Kenapa nabinya orang Arab gitu ya? Kami nggak mau nabi orang Arab gitu. Maunya nabi orang Yahudi kan gitu ya. Karena selama ini kan nabi dari kalangan Yahudi. Kenapa tiba-tiba orang Arab gitu? Itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Nah ini mendorong mereka untuk melakukan hal-hal yang buruk, akhlak tercela yang muncul. Banyak ya kita katakan perilaku orang Yahudi ini luar biasa. Yang akhirnya itu coba lihat ya sejarah sirah Nabi SAW. Bagaimana hasad itu akhirnya menimbulkan malapetaka atas mereka. Ada Yahudi yang bertahan di Madinah. Nggak ada. Padahal Nabi kasih hak hidup mereka di situ dengan perjanjian, kan begitu ya? Yang perjanjian itu mereka sendiri juga menghendakinya, tapi semuanya mereka khianati, mereka langgar. Yang paling buruk Bani Quraisyah, yang akhirnya banyak di antara mereka dihukum mati karena berkhianat, bersekutu dengan musuh untuk memerangi Nabi. Padahal dalam perjanjian mereka tidak boleh melakukan itu. Tapi apa yang mendorong mereka melakukan itu? Pangkalnya hasad. Orang berkhianat itu, cobalah lihat orang yang khianat. Antum pernah dikhianati? Dalam bab muamalah lah. Ya. Kebanyakan, saya tidak katakan semua ya, itu dimulai dari hasad yang ada. Coba telusuri. Kenapa dia tega ya? Biasanya kan khianat itu kan dari orang dekat ya, atau dari orang yang tidak kita sangka gitu. Kok bisa khianat gitu ya? Ya, Bani Quraisyah orang itu dibiarkan hidup bersama Nabi, bertetangga dengan Nabi, hidup bersama di tengah-tengah kaum muslimin. Nggak ada yang mengira juga mereka berkhianat di dalam perang Ahzab itu, yang akhirnya mereka harus menjalani, ya kita katakan hukuman terberat pengkhianat adalah hukuman mati kan begitu. Maka dihukum mati karena ini pengkhianatan di dalam peperangan. Beda dengan kita katakan puak-puak Yahudi yang lainnya, Bani Nadir dan Bani Qainuqa yang juga mereka terusir karena melanggar perjanjian juga. Tapi yang dilakukan oleh Bani Quraisyah ini lebih parah. Kenapa? Itu terjadi dalam perang. Ya kalau dalam perang khianat itu sama dengan mati. Ya kan? Nah, itu yang terjadi pada Banu Quraisyah. Jadi suku-suku Yahudi ini melakukan keburukan-keburukan. Di antara yang paling buruk adalah berkhianat karena hasad awalnya.
Seandainya hati mereka bersih dari hasad, mereka tidak akan melanggar perjanjian itu dan tetap langgeng. Mungkin sampai sekarang ada Yahudi di Madinah. Dengan perjanjian itu, antum tahu ya namanya Piagam Madinah. Itu paten sebenarnya. Kalau mereka menaatinya, mengikutinya, karena Nabi ya sifat mukmin itu adalah al-mu'minuna ala syurutihim, menaati perjanjian. Kalau udah dikatakan perjanjian ditepati, ya, nah demikian. Dan salah satu hal yang mendorong kita untuk melanggar perjanjian adalah hasad tadi, ya. Nah ini yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Hasad mereka itu mendorong mereka untuk melakukan kejahatan, keburukan, ya, yang mana itu merugikan diri mereka sendiri, yang berujung kepada terusirnya mereka, bahkan dihukum mati. Wallahu a'lam. Yang ke-10. Nah, ini kerugian di akhirat. Nah, kalau yang ke-10 ini sudah sering sekali kita sampaikan ini ya, keburukan yang akan diterima oleh orang yang hasad di akhirat. Orang yang hasad secara tidak langsung mengoleksi dosa dan keburukan tanpa disadari. Karena kalau diikuti hasad itu, seperti yang kita sebutkan sebelumnya ya, banyak keburukan-keburukan yang muncul dan kadang-kadang nggak terasa. Ya, orang yang hasad melampiaskan keburukannya dengan hasadnya, dia merasa itu sesuatu yang harus dia lakukan, pantas menurut dia. Padahal itu keburukan. Maka ini akan menimbulkan kerugian-kerugiannya nanti di akhirat. Di akhirat nanti baru dia sadar bahwa banyak keburukan-keburukan yang dikoleksinya masuk dalam catatan ya keburukannya itu karena hasad. Dia ghibah karena hasad. Dia sengaja membahayakan harta saudaranya, bahkan memusnahkan harta saudaranya karena hasad. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Baru dia sadar nanti di akhirat bahwa banyak keburukan-keburukan itu ternyata pangkalnya adalah hasad. Dia tidak menerima nasihat, dia tidak menerima kebenaran gara-gara hasad. Banyak keburukan-keburukan yang akhirnya nanti terungkap di akhirat karena hasad tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Jadi yang paling bahaya dari hasad ini adalah dia melumpuhkan hati kita. Hati kita jadi gelap, nggak bisa berpikir jernih hati itu, ya, sehingga ngeracau dia ya, apa ya kita katakan serabutan nggak menentu istilahnya, tabrak kanan tabrak kiri semua ditabraki. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab. Nah itu 10 ya poin berkaitan dengan keburukan yang terjadi malapetaka di balik hasad. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya nanti akan kita lanjutkan terapinya tentunya ya. Kita sudah bicara buruknya, ininya, definisinya dan lain sebagainya. Berikutnya nanti kita akan berbicara, akan membahas terapi dari penyakit hasad ini. Ya, bagaimana cara menyembuhkannya ya. Nah, ya semua penyakit ada obatnya. Ya. Semua penyakit ada obatnya, kecuali mati dan pikun. Penyakit hati juga semua ada obatnya. Ya, penyakit hati ada obatnya, sama seperti penyakit jasmani ada obatnya. Ya, ada cara untuk kita bisa melepaskan diri darinya. Bagaimana itu? Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikut, insya Allah. Nah itu saja materinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, kita cukupkan dulu sampai sini, nanti kita lanjutkan lagi. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.